Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema kabar baik kembali menyapa kita yang didasari dalam renungan santapan harian Selasa 25 Juli 2023. Firman Tuhan bagi kita diambil di dalam 1 Tawarik 1 ayat 28. 1 Tawarik 1 ayat 28 berkata demikian. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Demikian firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah siapa diri kita sebenarnya? Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dapatkah kita bayangkan apa yang dirasakan oleh bangsa yang pulang setelah terbuang puluhan tahun sebagai budak di negara lain? Kultur shock dan pergulatan identitas menjadi pergumulan yang dihadapi oleh bangsa itu. Silsilah pada awal pasal ini menjadi rangkuman singkat tentang garis keturunan dari Adam ke Nuh dan dari Nuh ke Abraham. Mengikuti catatan yang sangat dikenal oleh orang Israel, bandingkan di dalam Kejadian 10 ayat 1 sampai 29, Kejadian 11 ayat 10 sampai 26. Melalui silsilah ini, penulis memfokuskan identitas bangsa kepada Abraham sebagai bapa bangsa yang hidup dalam perjanjian Tuhan. Bagi bangsa Israel yang kembali dari pembuangan di Babel, silsilah itu memberikan orientasi dan identitas diri. Siapa diri kita sebenarnya? Mengapa bangsa kita mengalami semua hal ini? Bagaimana saya harus hidup di hadapan Tuhan? Banyak orang Kristen juga mengalami masa pengasingan dalam hidupnya, seolah-olah mereka dapat melarikan diri dari jangkauan kasih Tuhan. Saudara, dalam kasus bangsa Israel, ketidaktaatan membuat mereka terbuang ke Babel. Namun, itu pun tidak melepaskan mereka dari kejaran kasih Tuhan yang tidak pernah menyerah. Seperti bangsa Israel yang kembali ke tanah perjanjian, orang Kristen dapat merasakan kembali pelukan anugerah Tuhan setelah mengalami keterasingan dan keterbuangan. Seringkali muncul pertanyaan dalam senyap, siapa kita ini sebenarnya? Kemana kita harus melangkah selanjutnya? Saudara, memasuki relasi yang lebih erat dan personal dengan Tuhan terasa seperti mengarungi ombak baru yang tidak dikenal sebelumnya. Iman masa kecil terasa kekanak-kanakan jika dibandingkan dengan luasnya horizon baru yang disediakan Tuhan untuk dijelajahi. Disinilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan membuka telinga kita kepada tuntunannya. Perenungan akan pengalaman hidup dan kebaikan Tuhan yang sudah diberikan berulang kali dapat membuka kepekaan telinga kita bagi tuntunan Tuhan selanjutnya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Allah Adam, Allah Nuh, dan Allah Abraham menanti kita untuk kembali kepada perjanjian kasih-Nya dan meletakkan hidup kita di jalannya. Amin, firman Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami adalah umat pilihan Tuhan. Kami telah mengalami anugerah Tuhan yang sangat besar lewat karya Kristus di atas kayu salib. Kami bersyukur karena kami boleh dibawa untuk mengenal Allah yang benar. Kami bersyukur karena kami boleh memiliki Kristus dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami boleh terus meletakkan kehidupan kami kepada jalan-Mu. Kembali kepada perjanjian kasih yang telah diikat antara kami umat pilihan Tuhan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di hari ini. Biarlah kami boleh tetap setia, mengiring Tuhan, mengikut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Gema Kabar Baik di hari ini telah menyapa kita.
Selamat beraktivitas. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.